di Banda Aceh tertangkap kamera pengawas atau CCTV saat mencuri telepon genggam. Pelajar sekolah menengah pertama di Banda Aceh masih harus menjalani pemeriksaan di semua psikolog. Sebenarnya kan begini, sesuai dengan nomenklaturnya ya LPKA, berarti Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi intinya di sini kan yang dikedepankan itu kan pendidikan, kemudian melalui kegiatan keterampilan, pelatihan kerja lah ya. Sebenarnya tujuan utamanya itu ya membekali anak akan tetapi anak itu tidak merupakan paksaan bahwa dia itu harus bekerja. Malah di sini tidak diizinkan ketika anak itu bekerja. Jadi sifatnya kan hanya berlatih. Nama saya Muhammad Lutfi Adib, umur 18 tahun, di sini udah 2 tahun. Karena kan di sini perikanan, di sana kan ada buat ternak lele, di sana kan di kota saya kan masih ada peternakan lele, makanya saya di sini belajar ternak lele, bisa di rumah bisa gitu, bisa ikutin ternak, ngajarin diri yang di rumah yang belum bisa. Kalau mau batik, saya dari dulu seneng gambar-gambar sih mas. Kita kan sesuai kesepakatan kemarin untuk kegiatan besok Sabtu di LPKA Kutarjo, kita temanya end bullying. Jadi nanti kan April aku minta tolong buat yang isi kayak kemarin ya. Kita lagi ada di LPKA Kutarjo. Biasanya sahabat Kapas kesini 2 minggu sekali untuk ngadain kegiatan-kegiatan pendampingan untuk anak. Untuk anak-anak yang di dalam lembaga, itu kami mendampinginya ada dari 3 aspek, yaitu pengembangan diri untuk psikologis dalam bentuk konseling, dan satu lagi untuk keterampilannya. Jadi di 3 aspek itu kita selalu mendampingi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bervariatif, juga melibatkan anak.
Sahabat Kapa selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat buat anak-anak ini. Jadi kami datang bukan sebagai orang dewasa yang lebih tahu, orang dewasa yang lebih segalanya daripada anak. Kami datang berusaha untuk setara dengan mereka. Jadi dengan background kayak gitu, dengan landasan kayak gitu, kami sama anak jadi lebih cair, lebih enak. Jadi anak-anak ketika ke kami juga nganggapnya sebagai teman sendiri. Mau cerita apa aja juga didengerin, mau seperti apapun keadaan dia juga diterima. Dan sebagai seorang sahabat ketika temannya atau sahabatnya itu melakukan kesalahan, selalu bisa untuk mengingatkan, mengajak kembali untuk bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Kalau saya selalu memposisikan anak-anak itu seperti anak-anak saya di rumah. Jadi kita tegas, menurut saya tidak berarti keras. Tegas kan tidak sama dengan keras. Jadi ketika kita menerapkan disiplin ke anak, tidak harus dengan kita marah-marah, membentak-bentak, tidak harus dengan seperti itu. Kita akan memberikan teguran ke anak dengan cara ya pendekatan psikologis yang baik lah. Kan tidak mungkin kita menghadapi anak-anak sama seperti kita menghadapi anak orang yang sudah dewasa. Itu kan nanti ada anak-anak yang lain, ada yang kan banyak kan nanti anak-anaknya. Nah, nanti di handle yang ada di perpustakaan, jadi kita akan rolling bukunya di situ ya. Jadi nanti mereka suruh nulis, yang Mbak Bu udah tahu ya, jadi mereka akan disuruh nulis testimoni tentang buku yang pernah mereka baca. Selama ini karena kami datang juga nggak yang setiap hari, jadi memang kami ada jadwal tersendiri untuk anak-anak di dalam lembaga ini. Kadang tantangannya adalah bagaimana menjaga mood mereka. Karena ketika kami datang, terus saat itu adalah jadwal besukan misalnya. Dia melihat teman lainnya dibesuk, satu anak ini melihat teman lainnya dibesuk, sedangkan dia tidak, itu ada rasa-rasa anak itu jadi kurang mood, jadi rasa kangen dengan keluarga itu ada. Nah itu tantangan buat kami, bagaimana kegiatan kami hari itu bisa membuat dia terbebas dari perasaan-perasaan negatif atau perasaan kangen dan lain sebagainya. Satu hal yang saya ingat adalah ketika kita di dalam sini kita ingin lebih baik. Ketika kalian salah, kalian minta maaf. Silakan yang tadi merasa salah, kenapa? Saya minta maaf teman-teman karena curang. Sudah titik. Anak kan lebih rumit, lebih susah menghadapinya karena dia masuk ke sini kan dia masih dalam butuh bimbingan seorang ibu, seorang bapak. Jadi ketika kita menghadapi mereka ya kita butuh kesabaran. Seperti kita juga ngomong anak kita sendiri. Kamu nanggung sebentar aja mahar Melayu aja. Cuma sebentar paling bentar kan kamu pulang. Jalani hidup ini kan di dalamnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu mungkin di salah satu bagian dari hidupmu kowe kudu nglakoni kayak gini. Tantangannya bagaimana caranya supaya bukannya dia harus kerasan ya, memang dia harus di sini memberikan pengertian bahwa kamu harus menjalani pidana ini di sini sampai kamu selesai. Gimana ya, meyakinkan supaya dia tuh menyadari bahwa ya inilah resiko dari perbuatan. Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan yang terdahulu, otomatis akan membentuk cara komunikasinya dia yang sekarang kan. Jadi kita ketika udah tahu latar belakangnya seperti apa, kita bisa lebih masuk, lebih dekat dengan mereka ketika kita juga menggunakan cara komunikasi itu. Saya baru sebentar di sini, tapi saya mencoba mengamati, ternyata mungkin 80% ya. 80% anak di sini adalah berangkat dari keluarga yang tidak harmonis. Tidak harmonis itu bukan berarti orang tuanya bercerai ya. Memang ada yang sudah tidak lengkap orang tuanya, tetapi ada yang orang tuanya lengkap, tetapi dia misalnya ibunya jadi TKW,
atau dia dari kecil diasuh neneknya. Sebagian besar adalah seperti itu. Nah, menghadapi anak-anak yang seperti ini nih, tentu saja kita ekstra perhatiannya, dalam artian anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua atau kasih sayang yang timpang, itu kan ada hal ibaratnya puzzle ya, ada bagian yang hilang. Nah, kita harus bisa bersikap untuk bagaimana mereka menutup. Jadi mereka terkadang kesannya kalau saya lebih manja ke kita. Sebenarnya mereka mencari perhatian kalau yang saya tangkap. Kemudian itu untuk anak yang misalnya dibesarkan oleh neneknya, itu cenderung lebih sulit diatur karena mereka lebih manja. Tetapi toh dengan kita kalau saya sendiri memang sering ngobrol sama anak-anak, nggak harus ya kadang saya panggil duduk di sini, kadang saya ke blok, memang sengaja ngobrol. Itu dengan mereka banyak curhat ke kita, itu juga banyak lah, makanya kita menjadi tahu sebenarnya apa yang ada di ininya anak-anak. Itu harus berkelakuan baik anaknya lah, berkelakuan baik, kamu jangan melanggar tata tertib di sini, ikuti peraturan yang ada. Ketika sekolah, ikut sekolah. Kamu ikut sekolah nggak? Anak yang mendapat perhatian, dukungan dari keluarga itu lebih cenderung gampang diarahkan di dalam sini, karena mereka tidak merasa terbuang, tapi ada juga Mas, jangan salah, walaupun kecil keluarganya sering datang, wah tapi anaknya wis angel, memang susah, ada yang seperti itu, tapi tidak banyak, cuma ada. Walaupun saya katakan secara mayoritas mereka yang mendapat support dari keluarga tetap lebih gampang, bukan anak hilang ya bahasa kita, tetap lebih gampang diatur. Pengertian sederhana tentang pembinaan berbasis budi pekerti itu kan jadi internalisasi nilai-nilai moral ke dalam kegiatan anak-anak, maksudnya kan seperti itu, dalam hubungannya ke sesama teman, sesama petugas dan Tuhan. Nah, jadi kalau itu sudah bisa kita berikan ke anak-anak, tentunya kan mereka, harapan kita, mereka itu jeratoh yang istilahnya bukan perbedaan ya, perbandingan antara mereka yang tidak mengulangi lagi dengan yang mengulangi lagi kan juga jauh lah, lebih banyak yang tidak mengulangi kan, jadi dianggap ya untuk ini efektif lah untuk yang pembinaan berbasis budi pekerti tadi. Kayak tadi saya bilang, kamu senangnya apa? Saya senangnya di perikanan, Bu. Harapan dia nanti kan diikutkan di kegiatan kerja. Harapannya ketika dia keluar, dia sudah bisa bekerja dengan bekal yang ada di sini. Contoh, yang kedua, kan kami tanya, setiap ada yang anak yang kami tanya kan tadi, kamu sekolah kelas berapa? Kan ditanya kelas ini, otomatis dia disekolahkan. Harapannya kalau dia tidak bekerja, nanti kan dia paling nggak dapat ijazah paket. Nah, dari ijazah paket itu nanti kan dia bisa sekolah, bisa kerja. Nah, terus di sini kan juga ada pelatihan dulu, pelatihan kuliner, pelatihan membuat sandal, dia kita ikutkan. Terus di samping itu dia kita kasih itu sertifikat. Ada dulu montir komputer, apa ya lagi ya, itu ada tuh, nanti dikasih sertifikat. Harapannya ketika dia keluar dengan sertifikat itu dia bisa bekerja, bisa memanfaatkan keahliannya selama di dalam sini. Kalau udah pulang kita nyari modal, saya mau nyari modal dulu buat usaha kecil-kecilan, paling makanan ringan, buat buka makanan ringan. Kalau makan ringan udah maju, kita buat rumah makan. Kalau udah rumah makan, SD yang bikin lapangan pekerjaan bukan buat orang-orang biasa, tapi buat ex-napi. Yang kalau orang baru keluar dari penjara mau cari kerja susah, apalagi orang yang udah bertato, cari kerja lagi susah. Doakan aku di sini, enakan aku. Misalnya aku nggak pulang, kau tetap pasti menunggu soal cinta luar biasa.
lama-lama jadi gila. Siapa yang tahu pasti doakan aku di sini. Treatment itu ketika dilakukan ke anak satu dan lainnya juga ngelihat dari permasalahannya itu tadi. Jadi nggak ada rumus yang pasti untuk pendampingan ke anak-anak ini. Karena memang kalau mereka berbeda gitu dengan berbagai latar belakang. Jadi Orang luar kirain kita di dalam ini jahat semua orangnya. Padahal enggak. Padahal di sini orangnya baik. Cuma di sini kan orang di luar mandangnya di sini kan banyak kekerasan, banyak mana gitu. Padahal di sini dibina nggak ada kekerasan di sini. Di sini adanya pembinaan, nggak ada kekerasan. Tapi masyarakat luar biasanya kan, wah orang baru keluar penjara biasanya kan jahat. Padahal hatinya juga baik-baik semua. Harusnya itu ada edukasi atau sosialisasi apalah ke masyarakat biar. Tapi kalau masalah sosialisasi supaya menerima mereka kan bukan tugas kami. Itu tugasnya mana? Mungkin perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa anak itu tidak seharusnya dibeginikan, kan begitu. Kalau kami kan sudah melaksanakan tugas di sini. Kami melindungi hak anak, melaksanakan tugas, disiplin tapi tetap di dalam koridor hak asasi manusia untuk anak. Yang di luar ini sekarang siapa tugasnya? Nggak bisa. Kalau kita sendiri omong kosong, nggak bisa. Tetap harus kerjasama 3 unsur. Petugas, keluarga ya, masyarakat. Tetap.